merupakan kondisi dari refleksi situasi di mana permintaan drastis rebound ya, karena memang, ada beberapa negara yang kalau kita lihat mengalami pembukaan aktivitas ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan mereka kelihatannya juga banyak yang sudah kembali melakukan aktivitas secara normal, sehingga permintaan terkait dengan kebutuhan untuk transportasi maupun juga kebutuhan untuk terkait dengan aktivitas produksi kelihatannya mengalami kenaikan. Dan di sisi yang lain, supply kelihatannya masih belum siap ya untuk mengakomodir kenaikan ataupun lonjakan dari permintaan tersebut. Dan kalau kita lihat, kondisi ini kemungkinan akan terus terjadi hingga situasi supply akan kembali normal. Kita berharap ada lag sekitar 2 atau 3 bulan ya terkait dengan, lag dari penyesuaian untuk supply mengakomodir dari peningkatan, demand seperti saat ini. Dan kita lihat ya, kemungkinan ini paling lama kondisi ini terjadi itu periode sekitar kuartal pertama tahun 2022 dan memang potensinya memang cukup bagus ya untuk negara-negara yang menjadi penghasil komoditas seperti Indonesia. Karena kita merupakan negara yang cukup lengkap ya untuk menyediakan komoditas. Kalau kita lihat kita juga memiliki minyak walaupun kita net oil importer, tapi di sisi yang lain kita juga memiliki komoditas yang harganya saat ini tengah menanjak seperti batu bara, lalu juga kelapa sawit ataupun komoditas mineral. Baik, namun Pak Mirdal, Anda seperti apa melihat terkait dengan efek kenaikan dari harga minyak ini pada subsidi dari BBM dan juga pastinya postur dari APBN kita? Ya, untuk APBN sendiri memang untuk tahun depan kelihatannya pemerintah memang lebih memfokuskan untuk kebutuhan LPG 3 kilo ya dibandingkan dengan, kenaikan untuk, BBM terutama, BBM yang disubsidi seperti Pertalite ataupun juga diesel ya. Tapi di sisi yang lain, kita harus lihat juga kondisi terkait dengan aktivitas ekonomi di Indonesia. Kalau di Indonesia kita akan lihat, seberapa banyak ya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi kita, jangan sampai kondisi pandemi terus berlarut, pada akhirnya situasi yang terjadi di Indonesia masih belum normal, sehingga kalau misalkan ada kenaikan lonjakan energi pun, kita masih melihat situasinya untuk dampak ke inflasi masih relatif terbatas. Kecuali memang aktivitas ekonomi kita kembali normal, aktivitas transportasi, aktivitas mobilitas masyarakat juga meningkat tajam, ditambah lagi juga kegiatan produksi juga mengalami kenaikan tajam dan kita lihat kemungkinan ini akan membawa lonjakan pada pertama dari sisi inflasi terlebih dahulu. Inflasi pasti akan mengalami kenaikan. Kalau kita lihat situasi seperti sekarang ini di saat mobilitas masyarakat mengalami kenaikan, tentunya akan ada kemungkinan inflasi untuk tahun 2021 akan ada kenaikan hingga mencapai 0,5 sampai 0,7%. Itu tergantung terhadap seberapa aktif kegiatan terkait dengan mobilitas masyarakat. Lalu yang kedua terkait dengan budget, kalau kita perhatikan, saat ini memang fokus pemerintah adalah untuk menjaga defisit fiskal kembali ke level sebelum pandemi, yaitu di bawah level 3%. Dan kalau kita cermati perkembangan ini di saat aktivitas kembali meningkat, lalu juga semuanya itu kalau kita lihat berangsur normal, tentunya kita harus melihat ke depannya kemungkinan untuk defisit fiskal terkait dengan APBN ini bisa saja mengalami kenaikan. Tapi kita harus lihat juga kita akan melakukan pengalokasian portofolio terkait dengan fiskal mereka. Bisa saja alokasi yang tadinya digunakan untuk kebutuhan infrastruktur bisa kemungkinan nanti dipindahkan lagi ke kebutuhan terkait dengan subsidi BBM. Tapi kita terlebih dahulu melihat sampai sejauh mana aktivitas kita akan kembali normal. Karena kalau aktivitas belum normal, walaupun harga komoditas mengalami lonjakan secara global, ini tentunya belum akan terefleksi pada aktivitas perekonomian kita. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.